Kennedy Kawalusan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Erik Sastrodikoro, Chandra Srijaja Prajonggo dan juga Bambang Irwanto. Dengan terdakwa Usman Wibisono di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin 23 November 2023. Keterangan saksi hampir sama dengan keterangan saksi sebelumnya yang mengetahui. Setelah membaca pesan WhatsApp Chandra Srijaja dan grup Sabuk Hitam lantaran saksi menjadi grup di Sabuk Hitam sayangnya sudah dihapus oleh saksi. Pencemaran nama baik berawal adanya somasi yang dikirim oleh terdakwa 2 kali. Somasi pertama dan somasi kedua isinya sama minta laporan dan uang arisan senilai 8 miliar dan 11 miliar. Kalimatnya ada pengancaman. Kalimatnya mengancam kalau duit perkumpulan tidak dikasihkan akan dicemarkan nama baiknya pelapor. Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa meminta uang tersebut. Sebab saat itu, dia bukan anggota perkumpulan. Sementara kuasa hukum terdakwa menerangkan bahwa saksi banyak tidak tahunya dan keterangan berdasarkan Erik. Ketika ditanya terkait WhatsApp dengan perkataan Dul saksi sudah menghapusnya. Saksi hanya mengetahui yang mengupload namanya Usman dan tidak tahu tanggalnya. Ketika ditunjuk di grup FH tanggal 4 April ya udah selesai. Dengan keterangan saksi tersebut sangat meringankan terdakwa karena perbuatan terdakwa belum bisa dibuktikan. Apalagi keterangan semua itu sama dan dinggap copy paste. Ini tadi apa Pak menurut panjenengan kuasa hukum Usman Wibisono? Gak ada tanggapan, banyak nggak tahunya. Gitu aja Pak. Berarti dia tidak Semua menguasai. keterangan didasarkan pada keterangan Erik. Lah dia banyak tidak tahu, terus apa yang mesti ditanggapi? Kalau kaitan dengan uploadnya dia mengenai somasi maupun perkataan yang sesuai dakwaan Dul, dia juga sudah menghapus grupnya. Dia hanya tahu yang upload namanya Usman, tapi tidak tahu tanggalnya. Tapi kita tunjukkan bukti bahwa itu tadi dia baca di grup FSH itu tanggal 4 April. Ya sudah, selesai. Pak, kembali lagi. Perbuatannya belum ada. Pak, berarti kan keterangan dari saksi itu berarti melemahkan dakwaan jaksa. Meringankan. Itu subjektif ya. Tinggal jaksa membuktikan dari sisi sana, saya menyangkal untuk dakwaan jaksa. Pak, tadi ada suatu omongan ini akan keterangan si saksi ini akan dilanjutkan ke ranah hukum. Apakah ada dugaan saksi ini memberikan keterangan bohong, Pak? Jelas. Berarti ada rencana untuk melaporkan ini ya, Pak? Kita masih pertimbangkan itu karena bagaimanapun kita juga harus mensikapi itu kembali kepada kepentingan klien kita, apakah itu perlu untuk dilakukan atau tidak, tergantung dari klien. Terkait keterangan saksi bahwa tadi keterangan dalam BAP itu copy paste, itu maksudnya gimana? Ya karena keterangan semua saksi yang ada di BAP itu semuanya sama. Saksi ini tidak mengetahui istilah-istilah contohnya locus delicti dan tempus delicti, tapi saksi bisa menjawab. Terus kemudian saksi ini tidak mengetahui perihal tentang hal-hal tertentu, tapi dia bisa menjawab. Ketika dikonfirmasi di ruang sidang, seperti majelis hakim tadi menanyakan, dia tidak tahu. Nah, kemudian apa ya? Pertanyaan dan jawaban apa kemudian yang dimuat di dalam BAP gitu. Bahkan hakim menegur kacau ya Pak ya. Nah, ya Oke. kalau istilahnya teman-teman mungkin kacau ya. Oke Pak, makasih Pak. Siap. Saat dikonfrontir oleh hakim saksi kelabakan dalam menjawab pertanyaan hakim. Dalam somasi yang kedua atau pertama tahu nggak tanggal-tanggalnya? Yang pertama Tanggal berapa? 28 Januari. 28 Januari. Januari. Nah, terus yang kedua 23 Maret. 23 Maret. Iya. Saudara tahu hanya di WhatsApp, dikirim isinya saudara tidak tahu. Tidak tahu. Sekarang chat ini Pak, yang isinya sangat jelas dulu berapa uangnya itu, saudara tahu nggak di upload tanggal berapa? Lupa saya. Lupa ya? Iya. Pak. Terus saudara tahu nggak laporan polisi tentang hal ini tanggal berapa? Tanggal 25 Maret. 25 Maret Iya. dilaporkan. Iya. Ya, saudara tidak tahu chatnya ya tanggal berapa, somasinya tahu tanggalnya. Terus dilaporkan tanggal 25 Maret. Iya, karena kan ada Iya, visinya kan ada. Saya cuma menginformasikan untuk konfirmasi saja. 25 Maret kamu laporan ke polisi. Saudara tidak tahu chat ini kapan diupload, saudara tidak tahu ya, atau ditulis oleh terdakwa, saudara tidak tahu. karena sudah saya hapus. Ya tidak tahu. Tidak tahu. Itu ya. Tahu tapi saudara hapus dan tidak mau tahu gitu. Kalau saudara tahu jawab saja. Tidak tahu. Tidak tahu. Itu ya. Nah, terkait itu Pak,
Yang tadi ininya apa? Somasi siapa? Apakah terdakwa mengirim somasi atau bukan? Bukan, terdakwa hanya mengirim, menyebarkan. Yang membuat Ya, yang tanda tangan itu, yang mengirimkan dari terdakwa. nomor terdakwa, Iya. somasinya. Iya. Nah, somasinya dikirim pada perkumpulan toh. Dikirim ke pribadi-pribadi dan WhatsApp. Ya, ditujukan di situ kan ada di WhatsApp itu surat Iya. surat ya, ditujukan kepada siapa? Ketiga orang. 3 orang. Ya. Itu sebagai apa dia? 3 orang itu sebagai apa di dalam somasi itu? Sebagai anggota perkumpulan, pengurus perkumpulan atau apa? Apa pribadi-pribadi? Anggota perkumpulan. Sebagai anggota perkumpulan, bukan pengurusnya. Pengurus Nah, perkumpulan. beda kan? Iya. Pengurus dari perkumpulan disomasi oleh perguruan. Disomasi oleh yang tertera di atas ini. Ya, disomasi mungkin ya oleh pengacaranya agar uang apa ini? Uang dana keuntungan dari arisan sebesar 11M dikembalikan kepada perguruan. Itu bunyi somasi kan? Paham nggak saudara bunyi somasi itu? Paham ya? Iya. Ada nggak itu memfitnah itu, ada nggak bahasanya? Kan perguruan meminta uang keuntungan, yang saya baca, keuntungan dari arisan sebenarnya agar serahkan kepada perguruan tentang karate itu loh, yang somasi bunyinya. Betul. Ya, terdakwa akhirnya itu terdakwa yang mengamplop, tapi tantangannya adalah Pak yang diakui oleh pengacara tadi. Iya. Ya Pak, iya Pak pengacara ya. Ya, terdakwa yang upload. Ya. Ya, apakah surat itu dikirim juga? Dikirim ke saya. Enggak, kepada perguruan, kepada perkumpulan itu. Ada yang dikirim tidak? Fisiknya. Biasanya dikirim itu. Kalau perdata mau mulai perdata Oh iya, dikirim itu. dikirim. Dikirim ya. Dikirim. Di WA juga ada, dikirim Ya. juga ada. Tahu tidak? Kalau tidak tahu jangan tahu. Tahu tidak? Fisik dari somasi pertama dan kedua. Di sini hanya kedua yang dimunculkan. Nomor 010. Tahu nggak saudara somasi yang pertama dan kedua? Saya lihat dari WA. Iya. Dari Lihat WA. Iya. Sekarang fisiknya dikirim tidak? fisiknya saya tidak pernah tahu. Tidak tahu katanya. Iya. Tadi dikirim makanya. Bukan anggota, tidak harus anggota perkumpulan. Iya, tapi perkumpulan di sini perkumpulan arisan itu menjadi berbadan hukum yang bernama Perkumpulan Pembinaan Karate, di mana uang arisan dimasukkan ke BCA. Yang kedua, keuntungan dari arisan yang ditanyakan oleh pembinaan oleh perguruan. Saya tidak tahu, majelis. Ini saya jelaskan belum. Ini dari yang kedua, dalam somasi ya, dalam somasi oleh perguruan, kalau nggak salah nih, oleh perguruan tentang karate kepada perkumpulan tentang karate itu, dalam somasi itu dia minta kewajiban memberikan dana keuntungan dari arisan sebesar 11 sekian. Nah, itu pertanyaannya, apakah saudara mengetahui arisan ini mempunyai untung? Itu saja, bukan angka. Tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu, ya. Nah, saudara tahu nggak? Tadi ditanyakan bahwa ada arisan yang bernama Eka Dharma Bakti, saudara tidak tahu. Penuntut umum menanyakan, tahu nggak saudara arisan bernama Eka Dharma Bakti? Sekali lagi saya tanyakan, apakah saudara tahu? Cuma pernah dengar aja ya? Pernah dengar? Ya. Saudara tidak ikut anggota? Tidak. Nah, terus pada tahun 2017, ya mengetahui nggak ini? Eka Dharma Bakti itu berbadan hukum bernama Perkumpulan Pembinaan Bukan Karate. Tahu tidak? Eka Dharma Bakti itu berubah menjadi perkumpulan. Beda. Hah? Beda. Beda. Iya.
sini pada awalnya 2015 dalam perkumpulan pembinaan mental karate, mengadakan arisan yang bernama Eka Dharma Bakti. Saudara tidak tahu. Iya. Ya, selanjutnya pada tahun 2017 arisan tersebut menjadi badan hukum bernama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate. Sekarang sudah menyatakan beda antara Perkumpulan Pembinaan Mental Karate dan Eka Dharma Bakti. Yang saya tahu perkumpulan pembinaan mental karate itu SIKA itu berbadan hukum. Iya. Beda, lepas. Beda dengan mana? Ya beda. Ya pokoknya. Saudara dengar pertanyaan saya. Iya. Sehingga saudara tidak kacau. Iya. Masa saya ulang lagi? Ini loh, dapat saya baca ini. Berawal pada tahun 2015 dalam Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Pensikai mengadakan arisan bernama Eka Dharma Bakti. Ya, tahu tidak? Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Selanjutnya pada tahun 2017 arisan tersebut menjadi badan hukum yang bernama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate. Ya. Nah, pertanyaannya, saudara tidak tahu tentang Eka Dharma Bakti. Sekarang tentang Perkumpulan Pembinaan Mental Karate ini, saudara tahu? Saya belum terlibat di situ. Saya terlibat di perkumpulan barusan tahun 2022. Berarti saudara tidak tahu mengenai perubahannya. Iya. 2022 Januari. Nah, di mana uang arisan itu dimasukkan ke bank BCA? Sekarang saya tanya, apakah arisan itu dalam pengelolaan uang arisan itu ada keuntungan tidak? Saudara kan itu tahun 2022. Iya. Ada keuntungan nggak dari perkumpulannya, bukan dari anggota lo? Ada nggak keuntungan yang diperoleh dari arisan yang diadakan oleh perkumpulan itu? Ada nggak keuntungan yang diperoleh oleh perkumpulan? Dalam meeting Januari 2022 itu disebutkan yang mana duit perkumpulan itu ada 7,9 M. Tidak, saya tanyakan tentang Itu dari perkumpulan. hasil pengelolaan arisan dan sumbangan. Saya bukan ke sana. Khusus kita di sini dapat hanya uang arisan, Pak, bukan uang. Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu ya. Iya, saya tidak berkecimpung. Sementara keterangan jaksa penuntut umum terkait tanggapan saksi Tadi menurutnya. terhadap keterangan saksinya itu kok banyak nggak tahunya Pak. Ini tanggapan Pak dari siapa Pak? Dalam keterangan saksi yang tadi, itu intinya kan menerangkan bahwasanya ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Nah di situ dia ditanya tentang uang arisan dimulai dari kapan. Nah memang dia nggak tahu, karena dia menurut keterangan dia tadi mulai ikut arisan itu 2017. Sama dengan keterangannya Ibu Yunita saya yang merupakan istrinya, dia menerangkan ikut arisan 2017 tapi tidak selaku pengurus. Sedangkan pasal yang kita dakwakan 310. Ada kaitannya Pak? Ada kaitannya dengan perkara 310 311? Iya, memang ini kan pasal 310 311. Di situ memberikan keterangan fitnah tertulis maupun lisan. Kalau yang tertulis kan 311, kalau lisan kan 310. Yang dia tahu bahwasanya ada chatting yang dikirim oleh terdakwa kepada Sai Erik, Sinhan Chandra, sama Bambang Nirwanto. Di situ menerangkan bahwasanya ada uang sebanyak 11 miliar. Ayo segera kembalikan kepada kami. Hasilnya kan 7,9, dan uang itu adalah hasil dari pengelolaan arisan tahap keempat. Tidak ada urusannya dengan satu dua tiga. Makanya begitu dikejar dengan 2007 tentang Eka Dharma, ya dia pasti tidak tahu, karena dia tidak ikut mengurus di situ. Pak, berarti dari keterangan saksi ini sangat meringankan atau memberatkan terdakwa? Memberatkan terdakwa. Oke, makasih Pak. Terkait keterangan saksi dianggap tidak benar semua oleh terdakwa, dari Surabaya Rahayu mewartakan. Sesuai sidang yang juga tidak benar semuanya.
Ya, terima kasih ya, ditulis dalam berita acara. Oke.